Nah, Suryati dulu memang sekolah pramugari atau gimana sih? Oh, jadi dulu itu sebenarnya disuruh kuliah, tapi nggak Mm-mm, mau. mm-mm, Suruh masuk mm-mm, pesantren juga nggak mau. mm-mm, Tapi sekolah pramugari itu juga nggak menjamin dianya bakalan bisa jadi mm-mm. pramugari atau enggak, itu dia nggak menjamin. Jadi semua tergantung di dirinya sendiri, usahanya gimana. Harus memang fasih bahasa Katanya Inggris nggak sih seorang pramugari atau gimana sih? sebenarnya memang diwajibkan harus bisa, tapi setidaknya ya ngerti-ngerti dulu aja dulu. Mm-mm, mm-mm. Jadi nanti Nah, kalau kalau udah masuk Mm-mm. masuk di masuk dia udah lolos dari tes-tesnya pramugari itu, nanti dia ada sekolahnya, ada trainingnya kayak gitu lagi di pramugarinya Oh, berarti sekolah khusus. pramugari udah, terus nanti training gitu. Jadi sekolah pramugari itu memang nggak menjamin bang. Buat jadi pramugari itu nggak menjamin, jadi ikut tes lagi ulang. Jadi ibaratnya kalau misalnya sekolah pramugari itu cuma buat memfasilitasi. Memfasilitasi, guys. Kira berapa lama itu untuk sekolah, ya mungkin khusus training atau apa sih istilahnya? Iya, flight training. Jadi untuk flight trainingnya itu beda-beda bang. Jadi di situ ada sistem Mm-mm. filenya lagi. Jadi kayak ada ujiannya lagi. Terus jadi per tiap pelajaran tuh ada ujiannya. Jadi nanti kalau misalnya nggak lulus dia ngulang lagi gitu. Jadi lulusnya itu paling cepet dibilang sih 4 bulan. Biasanya sih 4 bulan. Tapi paling lama bisa juga ada yang juga yang setahun gitu. Nah, terus tadi kan selama melakukan tes itu, apakah khusus dari Batik Air sendiri atau memang Lion Group itu melakukan training terus dipisah? Jadi kalau misalnya perekrutannya itu satu line group gitu. Terus Mm-mm. kalau udah lulus nanti dipilih sama manajemennya nih. Jadi Hmm. nanti ini dimasukin ke Lion, ini dimasukin ke Batik, ini dimasukin ke Wings kayak gitu. Eh, biaya untuk menjalani training itu gimana? Mahal nggak sih? Jadi dari awal itu kan ada tesnya tuh bang. Jadi kan ada Mm-mm. performance, ada tes interview, terus ada tes pantuhir, Medex. Nah di Medex itu yang bayar. Bayar sih cuman ini aja, Medex itu 2.400.000. Kalau misalnya untuk, karena di sana kita dapat mes gratis bang. Jadi nggak harus ngekos sendiri gitu. Nah, hal yang unik selama menjadi pramugari apa yang masih? Nah, jadi kalau misalnya ini buat berangkat ke bandara gitu, memang kita prepare-nya itu harus 1 jam sebelum berangkat. Untuk prepare Mm-mm. perjalanannya itu bisa sampai 2 jam. Jadi Uh, kita tuh udah menghabiskan waktu 3 jam dari perjalanan. Terus setengah jam itu buat sign on. Nyampe bandara itu setengah jam. Buat ke ETD-nya itu 1 jam setengah. Jadi berapa lama tuh? 6 jam ya, 6 jam sebelum keberangkatan. 6 jam. Tuh bang. Luar biasa, gila, 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 gila. Ini luar biasa banget ya perjuangan seorang pramugari. Dan ini mungkin parah yang sering numpang naik pesawat nggak tahu nih ya perjuangan pramugari seperti itu ya. Iya. Ya, Jadi buat ah, saran ah. aja, kalau misalnya delay, kita juga delay juga sebenarnya. Kita bahkan delaynya tuh juga lebih lama gitu. Jadi kalau misalnya delay marah-marah sama pramugarinya, sebenarnya itu nggak ada hubungannya gitu. Kan banyak nih di media sosial. Waktu itu aku nemu Iya. pramugari itu senyum terus, tapi sebenarnya dalam hatinya gondok dengan penumpang. Pernah nggak sih ngalamin gitu juga? Ah jelas, jelas pernah. Ya sebenarnya sama aja sih kayak gitu. Misalnya lagi ada problem gitu. Ya kan kita pasti nggak mood lah buat terbang kayak gitu. Pasti kita senyumin aja. Terus kalau misalnya penumpang juga dia marah-marah nggak jelas gitu sama kita ya, misalnya nih kayak milihin tempat duduk gini, Mbak aku mau duduknya sama ini dong, sama ini, padahal kita tuh lagi riwah buat boarding gitu ya. Maksudnya tuh ya duduk dulu sesuai boarding pass, terus kita nanti baru atur tempat duduknya. Tapi penumpang itu malah nyolot, ya seolah-olah ya saya harus duduk di sini sama suami saya, sama keluarga saya kayak gitu. Ya tetap aja kita tuh harus senyum, kita nggak boleh marah balik kan. Berarti Iya. latihan senyum nggak sih waktu training? Itu ada itu di Oh, latihan ada. kayak eh ada cara duduk, cara makan, cara ngambil Oke. barang kalau jatuh gitu, kita juga diajarin. Kadang ada yang mengatakan nih, jadi pramugari itu kayaknya enak deh, bisa nanti ke kota ini, sarapan di kota ini, makan siang di kota ini, makan malam di kota ini. Iya nggak sih? Iya benar-benar, itu nilai plusnya aja sih bang, jadi pramugari ya lumayan bisa jalan-jalan gratis, ya nggak sih? Iya, benar, 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 benar. Nah, terus ngomongin jalan-jalan gratis, kan tugas itu ada yang dalam satu hari ada 4 landing, 5 landing seperti yang Suryati sebut tadi.
berarti ada gaji tambahan juga atau gimana sistemnya? Bulanan atau per penerbangan? Nah, kalau itu kita di per bulan sih, Bang. Jadi kalau gaji pramugari itu nggak satu kali gajian plek gitu nggak. Jadi kayak dibagi-bagi lagi. Per tanggal ini tuh ada bagian-bagiannya. Oh, bertahap. Ya, jadi per bulannya itu kita bisa 4 kali gajian. Dibaginya 4 kali gajian. Nah, terus kalau misalnya mungkin yang orang kerja di kantoran ya, dia kerja di kantoran. Itu kan biasanya 8 atau 9 jam kerja. Nah, kalau pramugari gimana ngitungnya? Oh, berarti itu maksimumnya 14 jam, Bang. 14 jam kerja. 14 jam kerja? Oh Iya. my God. Nggak kebayang. Berarti ibarat Itu minimumnya. minimum. Iya. Pernah paling lama berapa, Kalau Suryati? misalnya, ya tergantung, Bang. Jadi tergantung jumlah pramugarinya yang di dalam itu. Kalau misalnya jumlah pramugarinya itu 5 atau 6 orang, itu bisa 14 sampai 16 jam. Nah, terus ini nih, mungkin ini mungkin yang juga Suryati rasakan banget saat ini di tengah pandemi virus corona. Tanggapannya dulu di tengah pandemi virus corona ini gimana tanggapan Suryati? Ya, semoga aja cepat hilang lah, Bang. Biar kita bisa terbang lagi, bisa kerja lagi. Amin. Biar nggak dilibat. Udah kangen terbang. Seberapa kangennya Suryati? Ya, nggak kangen-kangen banget sih, Bang. Tapi kalau misalnya kayak gini kan, kalau misalnya lagi suntuk, bingung ya mau ngapain jelasnya. Kalau kemarin kan kayaknya orangnya sibuk banget gitu ya, sibuk banget. Jadi kalau lagi di mes gitu kan, pasti tiap harinya tuh ada kerja aja. Jadi hari ini terbang pagi, misalnya jam 4 subuh tuh udah berangkat jam 4 subuh, nanti jam 6 sore atau maghrib atau jam 8 malam itu udah pulang. Besoknya berangkat lagi tuh jam 6 pagi, terus gitu aja terus. Jadi kan sibuk gitu ya, Bang ya. Terus di sini pas libur malah kayak nggak ada kerjaan gitu kan, jadi gabut gitu. Jadi kan kangen terbang jadinya. Kangen terbang dengan kesibukan atau ada orang yang dikangenin? Enggak, enggak ada. Enggak ada, Bang, enggak ada. Cuman kangen terbang aja sih, cari kesibukan. Siap. Nah, terus ini kan pemberitaan di media dan segala macam kan menyebutkan bahwasanya gara-gara pandemi virus corona ini ya mungkin penerbangan ditutup sementara waktu sampai batas yang belum bisa ditentukan. Itu gimana sih sebenarnya? Kita ingin tahu dari pramugari sendiri. Kok di Lion Group itu ngasih taunya itu dia nggak bagi siapa aja yang mau gitu, ditawarin sama perusahaan bagi siapa aja yang mau buat cuti. Oh, berarti Suryati milih cuti. Iya, betul. Karena kapan lagi kan, Bang, udah lama nggak bisa kumpul sama keluarga, jadi lumayan lah bisa cuti sebulan. Tapi ya gitu, nggak dibayar, unpaid. Berarti cutinya sebulan, berarti gitu. Iya, sampai 1 Juni. Nah, terus yang nggak cuti gimana? Yang nggak cuti dia tetap di mes, dan kalau misalnya kan sekarang lagi ada penerbangan yang buat pembisnis itu. Nah, jadi berarti penerbangan untuk isu yang enggak isu sih, pemberitaan mengenai Lion Group masih melakukan penerbangan itu yang bisnis itu tadi berarti ya? Kayaknya sih ya, Bang. Iya. Tapi kayaknya sekarang baca berita lagi kayaknya nggak jadi deh. Iya sih, tadi sempat ada nggak jadi, berarti maksudnya dalam arti kemarin yang terbang itu kelas bisnis itu. Kelas bisnis atau para pembisnis? Para pembisnis. Oke. Terus ada juga isu beberapa, entah mungkin itu Lion Group atau bukan, yang tetap melakukan penerbangan Indonesia-Malaysia. Lion Group masuk juga nggak? Masuk, Bang. Itu berjalan atau gimana? Kalau sekarang sih kayaknya di stop dulu ya. Udah lama sih, Bang, kalau itu di stopnya dari semenjak kapan ya? Bulan 3 ya, bulan Maret udah di stop penerbangannya buat ke sana. Khusus dari Lion ya? Virus corona ini. Lion dari khusus batik sih, Bang, kalau aku taunya, tapi kalau misalnya dari Lion kurang tahu juga. Oke. Nah, terus ketika
ini kan tadi kan pramugari yang tidak memilih cuti, mereka akan masih ada jadwal penerbangan. Nah, tetapi kan nggak jadi. Nah, mereka itu seperti apa? Akan beralih fungsi jadi pramugari, mungkin jadi administrasi atau gimana sih? Enggak sih Bang, mereka tetap di standby kan di sana. Jadi ya mungkin fungsinya begini, kan kita ada sebagian yang cuti. Jadi pada saat penerbangan sudah dibuka, pasti mereka standby lagi buat ya yang jemput kita buat balik ke sana, kan pasti butuh pesawat lagi kan buat balik ke sananya. Mungkin mereka yang bakal diterbangin gitu. Oke. Nah, terus apa namanya? Dalam arti ngomongin gaji sih nih, ngomongin gaji. Angka rate gaji seorang pramugari terendahnya berapa, tertingginya bisa sampai berapa kira-kira? Ya cukup lah Bang buat beli bedak intinya. Oh, emangnya gaji paling kecil pramugari berapa emangnya? Ya kalau bedaknya yang harganya 60 juta kan kita nggak tahu kan? Buset, nggak ada dong kalau 60 juta mah. Harga gaji ya paling minimum. Berapa ya? Ya 2 digit lah Bang. 2 digit? Adalah gaji itu semuanya tergantung dari jam terbang sih Bang. Kalau misalnya dia jarang terbang atau ya memang lagi nggak terbang atau cuti, gitu paling cuma dapatnya gaji pokok aja, gaji pokok UMR Jakarta. Oke. Jadi kalau semakin banyak terbang, semakin banyak kayak ngeron itu kan kayak nginep di luar kota kayak gitu. Nah itu kan ada hitungannya juga kan. Jadi penambahannya tuh dari situ, dari jam terbang sama jam patak gitu. Nah ini juga kan juga ya masih dekat sama kita lah. Mungkin saudara-saudara kita juga ngerasain gitu kan, beberapa perusahaan selain memotong gaji karyawannya, mem-PHK. Mungkin kita bicara pemotongan gaji. Terjadi juga di maskapai atau tidak? Terjadi Bang. Seriusan? Pemotongan gaji ya terjadi di Batik terjadi. Tapi kalau misalnya buat Lion, buat Wings kurang tahu juga. Buat Lion Group cuma di Batik doang sih aku taunya Bang. Kalau di kita itu pemotongan gaji 25%, tapi itu cuma jam terbang aja yang dipotong.